Kembali lagi bertemu di Erwin Tanjung Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah pantun. Sebelum sampai ke sana, kita coba lihat pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Daerah-daerah yang memiliki budaya pantun itu hampir di seluruh daerah Indonesia mengenal pantun. Di Sumatera Utara misalnya, Sumatera Barat, Palembang, Sunda, Betawi, Bandung, Makassar, dan banyak lagi daerah yang memang mengenal budaya pantun di kalangan masyarakat. Dan kita punya kabar gembira bahwa pantun kita atau pantun dari Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Nah, oleh sebab itulah mari kita kembangkan, kita lestarikan, kita pelajari pantun karena ini merupakan warisan budaya kita. Sebelum kita memasuki bagaimana cara membuat pantun, maka harus kita pahami beberapa ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris. Kedua, baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran. Dan yang ketiga, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi pantun. Dan yang keempat, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kosakata atau 8 sampai 12 suku kata. Dan yang kelima, memiliki persamaan bunyi yaitu bersajak AB. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat contoh di bawah ini. Ada pantun. Pergi ke sekolah membawa buku. Buku dibawa berwarna-warna. Rajinlah belajar, wahai anakku, agar kelak jadi orang berguna. Dari contoh pantun ini dapat kita lihat, misalnya terdiri dari 4 baris, kemudian setiap barisnya itu terdiri daripada 4 sampai 6 suku kata, dan baris pertama yang kedua ini disebut dengan sampiran. Makna sampiran ini ya sekedar sampiran saja, tidak ada kaitannya dengan baris ketiga dan keempat, yaitu isi pantun. Dan yang penting adalah persajakannya atau persamaan bunyinya. Coba kita lihat pada baris pertama diakhiri dengan buku, dan ini suku katanya sama dengan baris yang ketiga, yaitu anakku. Nah, demikian juga baris kedua diakhiri dengan kata warna, ada suku kata na, dan baris keempat itu sama dengan kata berguna. Nah, inilah ciri-ciri pantun yang terdapat di dalam pantun ini. Walaupun dalam perkembangannya nanti ada pantun yang kita temukan itu bersajak AA. Bagaimana cara kita membuat pantun? Nah, tentu bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan pantun itu memiliki kelebihan mampu membuat pantun secara langsung. Karena barangkali perbendaharaan pantunnya sudah banyak atau memang sudah menjadi budaya kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga enak saja mereka bisa menciptakan pantun secara spontanitas. Nah, bagi yang barangkali ingin belajar pantun, maka cara membuat pantun itu langkah pertama, tentu pertama harus kita tentukan kira-kira isi pantun kita itu apa. Artinya yang kita kerjakan dulu adalah baris ketiga dan baris keempat. Nah, contohnya seperti yang ditampilkan di video ini. Baris pertama dan kedua kita kosongkan dulu.
kita masuk dulu untuk mengisi atau menciptakan isi dari pantun. Nah, pantun ini isinya adalah sungguh prianya berwajah tampan, mempelai wanitanya cantik rupawan. Maka tugas kita adalah bagaimana untuk mencari atau menciptakan sampiran, yaitu pada baris pertama dan baris kedua. Nah, setelah itu pada langkah kedua, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa baru kita membuat sampiran, yaitu baris pertama dan baris yang kedua, tentu dengan memperhatikan ciri-ciri pantun, terkhusus adalah persamaan bunyi pada baris ketiga dan keempat. Nah, kalau kita lihat dari baris ketiga dan keempat, di mana suku kata baris ketiga diakhiri dengan tampan dan yang keempat diakhiri dengan kata rupawan atau wan. Maka kita yang untuk memudahkan kita membuat pantun ini, maka kita harus berusaha mencari kosakata yang suku katanya terakhirnya adalah pan. Misalnya topan, sopan, lipan, sampan, dan sebagainya. Dan demikian juga pada suku kata yang kedua, kita samakan dengan baris yang keempat yang diakhiri dengan wan misalnya. Mungkin bisa ada kosakata cawan, awan, lawan, kawan, dan sebagainya. Itulah langkah yang selanjutnya yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian dengan kita sudah bisa mendata kosakata yang memiliki persamaan bunyi, maka di antara beberapa yang bisa kita tampilkan untuk melengkapi pantun yang sudah diisi isi pantunnya, ya di antara sebagai berikut. Misalnya, anak nelayan membawa sampan, sampan dibawa menuju Belawan. Belawan ini nama kota. Sungguh prianya berwajah tampan, mempelai wanitanya cantik rupawan. Atau bisa juga alternatif di bawah ini. Anak dara membawa nampan, nampan dibawa bersama cawan. Sungguh prianya berwajah tampan, mempelai wanita cantik rupawan. Atau juga ini bisa, kalau bicara hendaklah sopan, agar kita disenangi kawan. Sungguh prianya berwajah tampan, mempelai wanita cantik rupawan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pantun itu bersajak AB-AB. Tapi dalam perkembangannya, kadang-kadang pantun itu juga tidak bersajak AB-AB, malah bersajak AA yang seperti syair. Tapi iramanya lah yang mengindahkan sehingga ini dijadikan juga pantun. Ya, misalnya seperti ini. Anak nelayan menangkap ikan. Ikan ditangkap untuk dimakan. Ayo sahabat, kita kenalan. Kita janjian minggu depan. Contoh lain misalnya, ada koma, ada titik. Anak ayam, anak itik. Sungguh senang lihat si baju batik. Orangnya baik juga cantik. Demikianlah beberapa kiat kita untuk bisa kita menciptakan pantun. Nah, di akhir video ini ada tugas yang saya berikan. Kiranya kita dapat membuat pantun, dan isi pantunnya yaitu baris ketiga dan keempat sudah kita ciptakan. Tinggal kamu bisa mencoba untuk membuat sampirannya, yaitu pada baris pertama dan baris kedua. Baris pertama dan kedua dikosongkan, itulah tugas kamu nanti, bagaimana membuat isi sampiran. Sedangkan isinya adalah, wahai kawan, banyaklah belajar, menuntut ilmu untuk masa depan. Demikian video ini tentang bagaimana cara kita membuat pantun. Tentu kami berharap mudah-mudahan informasi ini dapat menambah
pemahaman kita dan dapat kita menciptakan pantun, belajar membuat pantun. Nah, pantun itu sudah menjadi warisan budaya bagi bangsa kita. Tentu mari kita budayakan, apalagi dalam setiap acara adat istiadat dan sebagainya. Pantun selalu kita lantunkan dalam bentuk-bentuk kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan adat dan budaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon bantuan untuk bisa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.